Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa dipertemukan kembali dengan indahnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, seseorang akan menjadi hamba yang bertakwa apabila dia mampu dan dapat melaksanakan ibadah yang diperintahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat tersebut sudah dapat terlihat jelas bahwa salah satu kewajiban yang harus kita tunaikan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita selaku hambanya untuk menjadi insan yang bertakwa, terkhusus di bulan Ramadan ini. Teman-teman, seseorang akan giat dalam melaksanakan ibadah apabila dia mengetahui keutamaan ibadah yang akan dilakukannya. Contoh sederhananya saja, seseorang akan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di setiap harinya. Karena dia mengetahui dengan mendirikan sholat 5 waktu di setiap harinya, dia akan terbebas dan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu pula di bulan Ramadan. Ada banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang perlu kita ketahui agar kita semakin giat dan tekun dalam melaksanakannya. Berikut beberapa keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Ramadan tiba, pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Timbul pertanyaan, kemudian bagaimana jika ada orang ketika berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa, dia tidak beribadah, bahkan memperlihatkan kemaksiatan di depan banyak orang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Teman-teman, memang sejatinya di bulan Ramadan ini setan terbelenggu. Namun tidak berartikan godaan jiwa raga, godaan hawa nafsu ikut terbelenggu juga. Maka ketika kita melihat dan menjumpai orang tersebut, mari kita ajarkan mereka, kita nasihati mereka dengan keutamaan bulan Ramadan. Setidaknya kita doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bulan penghapus dosa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang berpuasa di Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kelima, pembebasan dari neraka dan waktu mustajabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibulah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap harinya membebaskan orang dari api neraka di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya orang muslim apabila memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah. Teman-teman, maka daripada itu, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menikmati dan merasakan kembali indahnya bulan suci Ramadan ini, mari kita tengadahkan tangan untuk selalu berdoa hanya kepadanya. Teman-teman, itulah beberapa keutamaan di bulan Ramadan yang perlu kita ketahui agar kita semakin giat dan tekun dalam menjalankan ibadahnya. Dan pada akhirnya, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk mampu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan. Mungkin inilah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.